Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Langsung saja kita lanjutkan yang sempat terpotong tadi ya dok, mengenai pengobatan dan juga penanganan pertama untuk orang-orang yang terkena campak. Gimana dok? Untuk terapi campak tadi sudah disebutkan bahwa terapinya bersifat suportif, yaitu kita kurangi gejalanya dan kita kondisikan agar sistem imunnya optimal untuk melawan campak tersebut. Karena campak akan bisa sembuh sendiri asalkan sistem imunnya kuat. Yang bisa kita lakukan yang pertama, penderita campak harus tirah baring. Tirah baring itu maksudnya ialah istirahat total. Karena untuk meningkatkan sistem imun harus istirahat yang cukup. Kedua, harus diisolasi karena bisa menularkan ke orang sekitarnya. Jadi misalnya anak sekolah dirumahkan dan juga dipisahkan dari adik kakaknya biar tidak tertular juga. Adik kakaknya yang sehat itu nggak tertular ya. Lalu pemberiannya bila demam kita berikan obat penurun demam seperti paracetamol. Lalu yang penting adalah pemberian pemberian suplemen vitamin A. Yang pemberian suplemen vitamin A itu berguna sebagai imunomodulator, yaitu untuk meningkatkan sistem imunnya. Pemberian vitamin A diberikan di hari pertama sakit, hari kedua, dan di hari ke-14. Jadi sebanyak 3 kali sesuai dosis menurut usia anaknya. Itu untuk, dan juga jangan lupa untuk nutrisi dan juga cairan. Pastikan cairan anak terpenuhi, hindari dehidrasi karena cairan dan nutrisi itu juga penting agar keadaan imunnya baik sehingga bisa optimal melawan campak tersebut. Baik, tentunya pemantauan orang tua berarti sangat penting ya dok untuk anak-anak karena memang penyakitnya ini banyak sekali fasenya seperti yang sudah dibahas tadi. Jadi pemantauan untuk suplementasi vitamin A seperti yang dokter katakan tadi harus di hari pertama, kedua, dan juga ke-14. Itu sangat penting untuk kesembuhan dan juga adanya istirahat dan isolasi pada anak-anak yang terkena campak. Kalau misalnya pada ibu hamil nih dok, sebenarnya ibu hamil bisa juga nggak sih dok terkena penyakit campak walaupun dia dulu udah vaksin? Untuk ibu hamil juga bisa terkena campak. Dan pada ibu hamil ditakutkan itu pada trimester pertama. Jadi yang hamil di bawah 24 minggu itu bisa berbahaya campak pada ibu hamil karena untuk trimester pertama bisa mengenai janin di dalam kandungannya. Jadi infeksi campaknya bisa melewati plasenta sehingga terkena janin, sehingga janin bisa ada yang kita sebut sebagai sindrom varicella congenital. Jadi pada janinnya bisa mengalami infeksi campak, memunculkan gejala ada bekas luka pada janinnya, kemudian gangguan pembentukan otot, tulang, dan juga gangguan pembentukan pertumbuhan saraf otaknya sehingga anaknya bisa terjadi gangguan kongenital. Baik, ternyata berarti bisa menembus sampai ke janin ya dok. Jadi untuk ibu hamil juga harus hati-hati sekali, tetap jaga imunitas tentunya dok dengan memberikan gizi yang cukup. Kita beralih dulu kepada dokter Elsa nih dok, terkait dengan nutrisi. Sebenarnya nutrisi apa aja sih dok yang dibutuhkan pada seorang yang terkena campak? Ya. Pada dasarnya mungkin sama seperti kita orang yang nggak sakit campak ya, harus terpenuhi 4 sehat 5 sempurna, 3 kali sehari teratur seperti itu. Namun gizi tambahannya yang harus diperbanyak mungkin makanan, minuman yang banyak mengandung vitamin A dan juga vitamin C. Mungkin seperti sayur-sayuran hijau, bayam ya, seperti itu ya, jeruk, tomat, wortel, dan lain-lainnya, brokoli. Itu yang harus diperbanyak vitamin A sama vitamin C. Vitamin C gunanya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuhnya, kekebalan tubuhnya. Kalau vitamin A seperti yang disampaikan Dr. Nabila tadi, dia sebagai imunomodulatornya untuk mempercepat fase penyembuhan dari terjangkit dari penyakit campak atau morbili itu sendiri. Jadi sama, tapi mungkin tambahannya harus ditingkatkan lagi adalah vitamin A dan vitamin C, dan tentunya karena ini adalah ada demam tingginya nih, nah terus takutnya ada dehidrasi, maka harus diperbanyak untuk rehidrasinya, untuk minumnya harus cukup, cairannya harus cukup seperti itu.
Baik, yang harus di-highlight berarti suplementasi vitamin A dan vitamin C juga ya dok, harus diberikan kepada anak-anak yang terkena campak. Kalau misalnya terkait dengan mitos nih dok, mitos atau fakta sih dok, orang campak itu nggak boleh mandi nih. Jadi seminggu terkena campak nggak boleh mandi selama seminggu tuh dok. Gimana dok tanggapannya dok? Iya, untuk orang campak tidak boleh mandi, jadi tidak sepenuhnya tidak benar, tapi tidak sepenuhnya juga salah. Yang tidak boleh itu mandi saat fase prodromal yang demamnya lagi tinggi. Nah, itu tidak boleh dimandikan dengan air dingin seperti itu. Kalau demamnya lagi tinggi-tingginya nih, seperti itu. Tapi kalau demamnya udah mulai turun, itu dibolehkan mandi dengan air hangat. Karena kuncinya, karena ini adalah virus, selain imunitas juga dibutuhkan higienitas yang baik, seperti itu. Kebayang dong kalau nggak mandi nih selama seminggu, kuman, bakteri, virus itu suka sekali dengan keadaan yang seseorang itu tidak mandi ya, dia sangat senang. Jadi mandi pada kondisi pasien campak yang tidak boleh adalah pada saat demam yang tinggi. Kalau demamnya udah mulai turun, sangat disarankan karena itu tadi higienitasnya juga dibutuhkan. Jadi kalau misalnya demamnya udah turun, disarankan untuk mandi ya dok, dan dengan air hangat. Nah mungkin kita udah di penghujung acara nih dok, bisa berikan closing statement untuk masyarakat di rumah dokter. Ya, baik, untuk masyarakat Kota Bengkulu khususnya saya sebagai tim tenaga medis menyampaikan untuk menyarankan agar anak-anaknya diperhatikan vaksinasi MR ataupun MMR karena itu sangat penting untuk imunitas atau kekebalan terhadap virus morbili atau campak. Jadi jangan takut, jangan memikirkan yang aneh-aneh untuk vaksin MR atau MMR karena itu adalah tabungan investasi untuk kesehatan anak-anak kita. Mungkin itu aja ya. Mungkin dari Dokter Nabila juga bisa memberikan closing statement untuk masyarakat di rumah. Ya baik, jadi diharapkan dari diskusi kita pada sore ini untuk masyarakat untuk lebih waspada terhadap campak. Karena campak sekarang sudah menjadi KLB karena adanya peningkatan kasus campak akibat imunisasi yang kurang ya. Jadi diharapkan untuk melengkapi imunisasinya dan waspada terhadap campak. Bila ada anak bergejala, sudah muncul ruam, segera bawa ke dokter agar mendapatkan pengobatan yang optimal. Baiklah pemirsa, tentunya kita harus lebih waspada terhadap penyakit campak, salah satunya dengan vaksin tepat waktu. Usai sudah perbincangan kita pada sore hari ini, saya Syifa Fida Nabila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan Berendo Musik.